Itu bagus al-mubarak. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala Muhammad bil barakah wal karam syamsul qadir waliyullah bisafa'at Nabi Muhammad biiznillah wa ridha. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Engkaulah Nabi, mentarinya umat. Engkaulah Nabi, bulannya umat. Engkaulah Nabi, cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Engkaulah Nabi, sayang ke umat. Engkaulah Nabi, cinta ke umat. Engkaulah Nabi, welas asih ke umat. Siang malam mikirkan umat. Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya jal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabat nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil adim Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayat. Hadratil mukarramun yang sangat bagus cintai dan bagus takdimi, segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz wal asatidah, wabil khusus panitia penyelenggara acara pada malam hari ini Al-Mukarram Abah Kiai Haji Abah Suryadi SPDI dalam satu buah acara tasakur binikmah daripada Pasar Palata, ya. Semoga Palata ini ditambah kebarokahannya oleh Allah. Dan juga Al-Mukarram Abi Kiai Suherman Haromain, semoga beliau selalu diberikan sehat dan panjang umur. Malam Kamis besok kliwonan di tempat beliau, ya. Malam Rabu, ya. Malam Rabu itu akbaran di tempat beliau. Nanti saya mau hadir juga ke sana. Dan juga Mukarram Ustaz Riman Al-Galiani hadir juga pada malam hari ini. Dan juga tidak ikut ke panggung, ya. Al-Mukarram yang tuh bagus hormati dan tuh bagus banggakan, juga tuh bagus cintai Kiai Aang Hunaifi, maka Allah fi kulli hayati wa ba'da mamati, amin. Semoga beliau selalu diberikan sehat dan panjang umur. Apa yang jadi harapannya semuanya dimudahkan oleh Allah. Wabil khusus saudaraku Jamiah Dzikr Manaqib Al-Baghdadi yang pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah syukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan. Salah satunya adalah nikmat malam hari ini Allah berkehendak kepada saya dan jamaah untuk kumpul di tempat ini, yaitu ibadah kepada Allah. Betul? Taqarruban ilallah dengan kendaraan dzikir dan manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Sholawat serta salam kepada junjungan kita paduka alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada malam hari ini tidak luput pula Allah berkenan menciprati syafaatnya baginda Rasul kepada semua yang hadir duduk di tempat ini, amin ya Rabbal. Dan sebab syafaatnya Rasul, semoga hakikat iman kita diselamatkan oleh Allah. Sebab syafaat baginda Rasul, rumah tangga kita diberikan harmonis oleh Allah.
dan juga sebab syafaat baginda Rasul. Apa yang jadi hajat dan keinginannya semuanya diberikan kemudahan oleh Allah. Amin. Karena setiap orang hidup pasti punya keinginan, betul? Betul? Seorang anak punya keinginan, orang tua juga punya keinginan, orang yang sudah kerja punya keinginan, apalagi yang masih pengangguran juga punya keinginan. Tidak akan pernah lepas yang namanya hidup dari keinginan. Kenapa demikian? Karena memang sengaja diberikan oleh, betul apa enggak? Sengaja diberikan oleh Allah agar saya dan jamaah mengejar keinginan itu. Dan kalau saya dan jamaah sudah diberikan keinginan oleh Allah lalu mengejar keinginan itu, maka kita akan tahu kapasitas kemampuan kita akan tahu kekuatan kita akan tahu daya upaya kita. Ternyata tidak pernah bisa kita mendapatkan apa yang kita inginkan, karena hakikatnya manusia tidak punya daya dan kemampuan. Setelah banyaknya keinginan terus muncul di dalam benak kita, tujuannya adalah satu, agar kita mendekat kepada Allah. Betul apa enggak? Tidak sedikit kita punya keinginan yang tidak terkabul, yang tidak terwujud. Karena apa? Karena kita terlalu lama bersandar kepada diri kita, terlalu lama mengandalkan diri kita. Karena kita punya pekerjaan, karena kita punya ilmu, karena kita punya koneksi, karena kita punya yang namanya rekanan bisnis, akhirnya kita lupa kepada Allah. Ini keinginan yang menjadikan satu buah balaan hasanah. Keinginannya baik, tujuannya baik, tapi akan menjadi balaan hasanah. Karena apa? Karena dia tambah jauh kepada Allah. Saking pengen saking besarnya keinginan, sampai ibadah lupa, zikir lupa, silaturahmi lupa, semuanya lupa, fokus dengan keinginannya. Betul apa enggak ya? Ada nggak yang kayak begitu? Banyak. Karena saking kepengen punya rumah sampai lupa segalanya, fokus untuk pengejaran agar rumahnya jadi. Ada yang pengen punya pekerjaan sampai lupa segala-galanya, cuma cari pekerjaan. Padahal bukan itu tujuannya Allah memberikan keinginan kepada kita. Padahal keinginan demi keinginan terus akan diwujudkan. Kamu tidak akan pernah bisa menghilangkan keinginan. Orang yang sudah punya harta bukan berarti lepas keinginan, tetap akan ada ingin bertambahnya harta. Orang yang sudah punya ilmu tetap punya keinginan ingin bertambahnya ilmu. Betul apa enggak itu? Orang yang sudah punya anak tetap punya keinginan. Kalau dia tidak punya keinginan menambah anak, keinginan membahagiakan anaknya, keinginan memberikan pendidikan yang layak buat anaknya. Orang yang belum punya rumah punya keinginan agar punya rumah. Yang sudah punya rumah punya keinginan kepingin bagusin rumah. Yang sudah bagus punya keinginan ingin menambah rumah. Betul? Kok gak pernah habis yang namanya keinginan? Tidak akan pernah habis selama engkau masih hidup. Karena apa? Karena agar engkau selalu butuh kepada Dia yang maha mampu, yaitu Allah Subhanahu. Itu tujuannya. Bukan lantas engkau diberikan keinginan oleh Allah, engkau lupa kepada Allah. Diberikan tambah banyaknya keinginan, tambah jauh. Betul? Tambah besar, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Maka niscaya keinginan hanya tinggal keinginan, harapan hanya tinggal harapan. Batasan, ilmumu punya tahapan, hartamu juga punya batasan. Betul? Maka tidak akan pernah dapatkan apa yang kau bersandar kepada dirimu. Orang pasti ada tuanya. Betul banget gitu. Orang yang kuat ada masanya, yang muda juga pasti akan menua. Artinya kita tidak bisa bersandar kepada sesuatu yang tidak abadan abada.
Kita tidak bisa mengandalkan kepada sesuatu yang punya batasan-batasan, tapi kita harus andalkan Dia yang maha segalanya, tiada batas baginya, tidak ada yang namanya tahapan-tahapannya, karena Dia adalah maha di atas. Makin banyak keinginan akan semakin tambah bagus jika engkau semakin Alhamdulillah. Gak apa-apa, silakan engkau punya keinginan apapun juga. Hatta keinginanmu tidak masuk akal sekalipun, no problem, tidak masalah. Yang penting engkau bersandar kepada bagiku dan bagimu. Keinginanmu tidak masuk akal, tapi bagi Allah itu sangatlah mudah. Betul apa enggak? Bagi kita enggak mungkin, bagi kita tidak mampu, bagi Allah sangatlah mampu. Karena tidak, Allah ini punya batasan. Bagi saya dan jamaah mungkin berpikir, oh saya nggak mungkin lah jadi orang kaya. Itu bagi pemikiranmu, tapi bagi Allah itu sangatlah mudah. Betul? Hari ini masih belum punya apa-apa. Hari ini juga sama, tidak ada pegangan apa-apa. Namun hari esok Allah berkuasa jika Dia sudah berkehendak. Innama amruhu idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Amatlah mudah bagi Allah, makanya jangan berkecil hati, jangan putus asa, tetap selalu optimis. Tadahkan tangan kepada Allah, teteskan air mata, sertakan dengan keyakinan Allah memberikan masa depan yang cerah buat kita semuanya. Allah angkat derajat anak turunan kita semuanya. Yang terpenting satu, jangan jauh dari, jangan bersandar dari selain. Alhamdulillah. Coba yang kumpul malam hari ini, pengen nggak jadi orang sukses? Pengen nggak jadi orang kaya? Pengen nggak jadi orang yang selamat? Bisa nggak ngandelin diri sendiri? Saya pengen jadi pembisnis. Modalmu apa? Jadi miliuner, harta warisannya. Saya pengen jadi orang kaya, sekolahnya nyampe mana? Betul gak gitu? Kalau kita andalkan modal kita, saudaraku, ini luas Indonesia. Kamu mau bisnis punya modal 10 miliar, punya modal 100 miliar. Oh, saya punya ijazah. Mana ijazahmu? Universitas. Ada dosen yang pengen sukses juga. Sebelum kamu lulus sudah ada jutaan orang yang ngejar kesuksesan. Sebelum kamu lahir sudah ada miliaran orang yang ngejar kekayaan. Sebelum kamu sujud ibadah kepada Allah sudah ada orang terlebih dahulu meminta keselamatan. Betul? Betul? Kalau kita tidak bersandar ke Allah, mengandalkan diri, pasti kita orang yang paling kalah. Oh, saya mah nggak perlulah tengah malam meminta kepada Allah. Kenapa? Bapak saya orang kaya, turunan kaya. Soal kekayaanmu ada batasannya. Kamu keluar ke Jakarta, kamu keluar ke wilayahmu, ada yang lebih kaya dari kamu. Betul nggak gitu? Maka tidak ada tempat buat kita bersandar selain hanya kepada Allah. Silakan engkau bangun suatu buah profesi, engkau bangun suatu buah usaha, kau kejar ilmu setinggi-tingginya, kau sekolah di tempat yang paling bagus sekalipun. Namun jangan pernah engkau lupa, Dia adalah Allah yang maha di atas segala-galanya. Ilmumu tidak bisa menjamin akan kesuksesanmu. Kenapa? Karena sudah banyak orang-orang yang punya ilmu, belum tentu kesuksesan berpihak kepadanya. Betul? Tidak menjamin, keturunan tidak menjamin, harta tidak menjamin, kecuali satu, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Yang bisa menjamin hidup dunia, hidup akhirat, Dia hanyalah. Betul? Agar saya dan jamaah bisa dapat jaminan dari Allah dunia dan akhiratnya, apa modalnya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iman dan takwa kepada iman. Ada jualannya apa enggak? Enggak ada.
ada. Kalau iman ada jualannya bolehlah kamu nggak kumpul-kumpul dengan kiai, nggak kumpul-kumpul dengan ustaz, nyari duit aja ntar banyak duit beli iman. Emang ada pasar iman? Adanya pasar parata. Betul nggak gitu? Nggak ada pasar iman. Oh gampang, saya mau bisnis aja lah, ntar duit banyak saya mau beli takwa. Siapa yang jualan takwa? Kalau tidak sekarang mau kapan lagi? Kalau ibu bapaknya tidak bangun, bagaimana nasib anaknya nanti? Kalau bapak dan ibunya membangun keimanan yang bagus, membangun ketakwaan yang bagus, nanti anak memetik hasil iman dan takwanya, yaitu jaminan hidup dunia dan akhiratnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana contohnya orang tua yang membangun keimanan, membangun ketakwaan, dia usaha dengan profesinya, dia bisnis dengan karyanya, setelah hasil dia suguhkan kepada anaknya, lalu dia berpesan kepada anaknya, nah ini semua adalah titipan Allah, ini semua adalah pemberian Allah, kita tidak berdaya tanpa Allah, tidak punya apa-apa tanpa Allah. Kenapa? Karena apa yang kita miliki, apa yang kita punya, semua adalah miliknya, dan apa yang dia percaya kepada kita, tambahnya imanmu kepada Allah ya nak, lewat apa-apa yang Allah tunjukkan kepada kita, maka si anak kedepannya juga imannya bagus. Jangan ngomong begini, lu kalau kagak gua kagak hidup lo. Lu kan sekolah gue yang biayain, sekarang pakai sombong sama gua. Nah, betul gak gitu? Itu seakan-akan harta datang dari dirinya sendiri, seakan-akan biaya datang dari dirinya sendiri, padahal dari kecil ustadz-ustadz kampung sudah ngomong ke kita, anak ini titipan. Betul gak gitu? Anak itu titipan, maka yang membiayai, yang nitip, kita cuma bagian titipan. Sama kayak orang nitip motor ke kita, yang nyervis motor kita apa yang punya? Hah? Orang nitip motor ke kita, nih motor servis, yang modalin kita apa yang punya? Kalau motor ini mau diganti bannya, yang modalin apa yang punya? Punya, bukan kita. Begitu juga sama di dalam hidup. Ayo tambahkan keimanannya kepada Allah, tambahkan keyakinannya kepada Allah. Biar apa? Biar harapanmu dan harapanku diwujudkan semuanya oleh Allah. Amin. Allahumma. Kan tidak ada keindahan melainkan terkabulnya satu buah keinginan. Betul nggak gitu? Kayak macam suami punya keinginan, kepengen nguningin tangan bininya. Bener nggak Pak? Bapak pengen nggak Pak nguningin tangan bini? Beli kunyit Pak, digoreng kunyit, apalagi goreng bangwe om. Ibu pengen nggak Bu disenengin laki Bu? Pengen apa enggak? Kalau yang nggak pengen disenengin laki nggak normal. Pasti pengen, betul nggak gitu? Kalau memang ibu pengen disenengin sama suami, datang ke Allah. Suami ibu itu titipan, you know? Betul apa enggak? Jangan dianggap laki ibu nih nggak ada yang nitip, sama titipan. Bapak pengen nggak Pak punya istri yang hormat ke bapak, yang sayang ke bapak? Pengen? Datang ke yang nitip. Betul nggak? Kita kadang-kadang lupa, kita anggap istri kita ini nggak ada yang punya, kita anggap suami kita nggak ada yang punya, kita anggap anak kita punya kita. Betul nggak gitu? Akhirnya kita pusing 7 keliling, datang ke Allah, ya Rob, suamiku adalah titipanmu, bagaimanapun dia terjadi atas kehendakmu, maka tolong ya Allah, saya punya keinginan, saya punya harapan, wujudkanlah. Suami datang juga, ya Rob, istriku adalah milikmu. Betul nggak itu? Takdirnya engkau yang menentukan, jalan hidupnya engkau yang menggariskan, di Lauhul Mahfuz telah engkau catatkan. Maka saya mohon kepadamu, saya tidak kuasa merubahnya, saya tidak kuasa untuk menuntunnya,
semuanya tanpa kuasa dari Engkau, tanpa ada kehendak dari Engkau. Berikan kebaikan kepada istriku ya Allah, agar saya di dalam hidup ini bisa merasakan kebahagiaan dalam berumah tangga. Itu bagus. Kita mah kadang-kadang lupa, kita anggap bini kita memang beranak dari mertua kita doang, udah. Betul nggak gitu? Padahal semuanya datang dari, betul nggak gitu? Ayo saya mau tanya, coba langit dan bumi beserta isinya milik siapa? Ya kan udah tahu. Kenapa nggak datang nama yang punya? Kenapa dipikirin lalu ke samping rumah? Mikir-mikir samping rumah mata melotot, bisa jinggo repot urusan yang begini. Betul nggak gitu? Datang ke Allah, ya Rabb, anakku adalah titipanmu, rizkinya urusanmu, masa depannya ketentuanmu. Namun sebagai orang yang dipercayakan titipan, punya keinginan, ya Allah, tolong ya Rabb, Engkau adalah Rahman Rahim, Engkau zat yang pengasih dan penyayang. Berikan kasih sayangmu ya Allah lewat anakku, semoga masa depannya cerah. Begitu. Bukan anak dibebek-bebek baik suruh sukses. Mau lihat si anu udah kerja, udah punya motor, lu masih lingker wae. Anak gue dimusuhin. Datang ke Allah. Jangan anaknya yang dimusuhin. Datang kepada yang punya. Ibu kalau suaminya lagi macet, datang ke Allah. Jangan laki yang dipelototin. Betul nggak gitu? Betul nggak gitu? Abang emang kurang segi apa? Kurang gesit. Nolek si anu mau gesit banget no. Jam 3 wedung luyur. Yang luyur dong dia menyolong ayam. Laki lu mau ke pasar Palata ntar jam 6. Betul nggak gitu? Jangan begitu caranya. Datang kepada yang punya. Kita iman apa enggak? Yang punya semua adalah Allah. Ya sudah kalau iman bahwasanya langit dan bumi, saya rasa dari kecil kita udah tahu itu. Tinggal kadang-kadang kita sering lupa, betul nggak gitu? Maka fungsinya ngaji diingetin apa yang lupa. Alhamdulillah, tahu mau udah tahu, apalagi bapak usianya lebih tua dari saya, ngajinya lebih dulu dari saya, pasti tahu. Temen kadang-kadang lupa. Kenapa lupa? Banyakan utang sih. Betul nggak gitu? Wajar, makanya tugas kita ini wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah saling memberikan peringatan, saling ngingetin sesama mukmin. Alhamdulillah, biar hasilnya bagus, biar hasilnya baik. Saling ngingetin karena manusia ini al insanu mahalul khoto wan nisyan. Tempatnya ya lupa mulu kita masalah. Padahal dari kecil udah tahu yang punya langit dan bumi beserta isinya adalah Allah. Terus kalau kita susah, kenapa kita nggak datang kepada Allah? Kalau kita punya istri, kenapa nggak datang ke Allah? Suami, kenapa nggak datang ke Allah? Kenapa kita mengandalkan diri sendiri? Nih contoh malam hari ini, Pasar Palata, datang ke Allah namanya karena mengadakan pengajian juga menyambut maulidnya Nabi besar Muhammad. Betul nggak? Kan menyambut bulan maulid ini. Allah ya Rob, pasar ini Engkau yang menghendaki berdiri di tempat ini. Kenapa kok demikian? Karena la yusibana ila makataballahu lana. Tidak terjadi apapun di atas muka bumi ini melainkan sudah ditentukan oleh. Jadi adanya pasar di tempat ini ketentuan dari Allah. Maka datang kepada Dia, Engkau yang menentukan aku mendirikan pasar di tempat ini. Engkau yang menggariskan aku berada di tempat ini, maka Engkau pula yang akan menjamin kesuksesan di hari depannya. Karena Allah yang berbuat, Allah yang bertanggung jawab. Betul nggak gitu? Allah yang menciptakan, maka Allah pula yang akan mencukupinya. Rizkinya Allah yang ngatur. Bukan kita nyari dewe. Paham apa enggak? Kadang-kadang kita ngerasa rezeki kita cari dewe. Kau anggap Tuhan tidak ada kan? Hanya dirimu yang kuasa.
Naudzubillah saudaraku, kalau kita melupakan Allah dalam kehidupan kita, lalu tanpa menduakan Allah dengan diri kita, dengan kuasa kita, dengan kemampuan kita, karena kita merasa rizki boleh sore ketemu pagi lagi, kalau Allah tutup mau orang laku, betul nggak gitu? Nggak bakal laku. Tapi kalau Allah memberikan kemurahannya, kadang dagang 2 jam sudah habis, dagang 1 jam sudah habis, alhamdulillah. Kita kadang-kadang dagang laku, kita lupa juga ke Allah. Giliran laku, emang olahan lu memang enak, makanya orang sini doyan semuanya. Bagian biar disentil sama Tuhan. Enak banget. Orang nggak nafsu semuanya, bisa gak? Allah maha bisa, betul gak? Nah disinilah gunanya kita zikir, agar kita Allah, alhamdulillah, biar selalu ingat dagangan laris, alhamdulillah Allah turunkan kemurahan kepada saya, alhamdulillah. Bisnisnya deal, alhamdulillah Allah turunkan kasih sayangnya kepada saya. Kita pulang bawa hasil kasih ke istri. Nih mama, nanggilnya mama apa ayang? Nah, mama, ayang, mami. Mami mah gak dimanggil ya? Masa dimanggil beb sih? Orang yakin saya. Ada ya. Beb, oncom udah digoreng, kayaknya ganjel hadirin. Beb, kita makan yuk ke restoran, pantas. Beb, itu bocor dimandiin. Ya nggak apa-apa lah, panggilan mesra bebas-bebas saja kok, betul lah gitu. Nggak apa-apa. Bagus, bahkan bagus, walaupun kurang cocok. Bilang ini loh hasil apa? Ini hasil bisnis, betul nggak gitu? Dan ini yang jelas pemberian Allah, betul nggak gitu? Yang jelas ini pertolongan Allah, alhamdulillah. Akhirnya si istri terima pemberian dan juga tidak lupa bersyukur kepada Allah, betul nggak gitu? Kita lupakan kinerja kita lupakan kuasa kita lupakan kemampuan kita. Kenapa harus dilupakan? Kita kembali kepada asal muasal kita, la haula wala quwata. Itu baru hamba yang cepat kembali kepada Allah. Jangan nunggu nyungsep baru ke Allah. Kadang-kadang nunggu nyungsep dulu sih, lagi lancar mah lupa ke Allah. Terus semua yang diaku hasilnya, kerjanya, dagangannya, bisnisnya, pas nyungsep baru datang, ya Allah tolong saya. Kemarin gue nolong mulu, emang congoran lu yang lupa, benar gitu. Sengaja ditarik oleh Allah biar dia tidak terlalu jauh lari dari Allah, biar dia bisa kembali kepada alhamdulillah, betul nggak gitu? Sengaja gitu. Bukan berarti Allah zalim, Allah sayang, biar nggak terlalu jauh. Sama kayak kita ngangon ngangon hewan peliharaan. Kalau umpamanya dia buang keluar dari jalur kan kita sabet juga hadirin ya, sabet sonoan gitu. Tapi kita mah ya bukan hewan peliharaan. Entar situ kambing-kambing yang tersesat lagi. Enggak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad. Jadi Allah nggak dolim, Allah sayang. Cuman orang kayak kita kalau ditegur cara pelan-pelan kurang paham, betul nggak gitu? Kudunya disungsepin baik baru paham. Kalau belum nyungsep banget tuh belum paham. Kalau nyungsepnya baru dikit mah masih belum mau. Ngaji yang mana enggak sibuk. Banyak urusan, betul nggak gitu? Pas mulai urusannya agak kurang-kurangan dikit ngaji, entar lah. Kenapa? Masih banyak jalan. Setelah jalan sudah mau ditutup,
jalannya sudah tertutup, urusannya sudah mulai selesai, tidak ada urusan-urusan baru, diajak ngaji lagi, ngajinya entar dulu lah, masih pengen kumpul sama keluarga, pas dia udah bengek sakit-sakitan nyari indah pengajian. Betul gak gitu? Untung aja di German nanti punya obat 1000 doa, tertolong lah akhirnya dia. Ya, udah ngerasain belum? Udah ngerasain obat 1000 doa? Alhamdulillah ya, kerasa. Tapi kalau pertama minum tuh buang-buang air itu bagus ya. Kemarin ada Haji Nur Ali itu dari Teluk Bango ya, kan telepon, "Hey, ini baru 15 menit istri saya minum kok jadi jadi buang air dulu." Ya bagus. Berarti racunnya banyak. Karena itu detok. Detok itu penyedotan racun-racun. Jadi kan banyak di tubuh kita ini kan banyak racun-racun. Sebenarnya makanya dibersihin lewat itu. Alhamdulillah. Ada yang pusing juga nggak apa-apa, bagus. Itu untuk awalan, nanti kesonenya enak. Udah enggak, awal-awalan aja. Sama kayak mesin itu bersihin kotoran-kotoran yang nempel di mesin gitu loh. Maka kan udah dibuangin terus. Ya mencret-mencret dikit wajar. Sehari 2 hari mencret nggak soal, yang penting sehat bisa panjang gitu aturan. Ada yang BAB terus minum itu ada? Hah? Ada ya, BAB terus, nggak apa-apa itu detok itu, detok. Kalau yang pusing kagak, saya tanya kadang, pusing kagak? Enggak. Mencret enggak? Berarti kagak minum dia. Kalau minum pasti itu. Kenapa? Karena kita makhluk hidup, makan kita kan seenaknya, bener nggak gitu? Minum juga seenaknya. Kita kan nggak tahu makan makanan yang instan kayak macam pop mie, sari mie ya, itu kan makanan mie instan. Terus minuman juga kan mengandung natrium benzoat, kayak macam minuman banyak lah itu yang di warung-warung ya banyak juga. Itu natrium benzoat itu apa? Itu obat pengawet gitu loh. Mending kalau awetnya lama ya, kita makan kita nggak lapar-lapar, itu awetnya bagus sih dia begitu. Itu kan pengawetnya lain, pengawet makanan biar tidak membusuk. Maka oleh karena itu kembali lagi saya minta Fatihah, semoga pasar Palata ini selalu diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nanti buat jamaah yang berminat, ini kan banyak yang nggak datang ini ya. Ya, karena memang mungkin jarak juga dan nggak tahu juga. Nanti kasih informasi aja. Bagi yang mau dagang-dagang di sini, hubungin aja Ki Abbas ya. Karena memang beliau sekarang tuh dapat julukan baru. Kalau ada preman pasar memang dari dulu sudah ada, gembel pasar dari dulu sudah ada, ya. Penjaga parkir pasar sudah ada, sekarang masih keluaran baru Kiai Pasar. Nah iya, Kiai nggak cuma ada di podium, akhirnya turun ke pasar. Kenapa kok turun ke pasar? Karena Rasul pernah menciptakan pasar, bisnis pasar pertama kali Rasulullah itu. Pasar akut namanya ya, Rasulullah. Makanya ngikutin jejak Rasul. Ditambah mau bulan Maulid, jadi jamaahnya kan banyak yang dagang-dagang jamaah itu. Dagang sayur ada, dagang tempe juga ada, tahu juga ada kan ya, dagang ayam juga ada. Isi di sini, kumpul bareng-bareng biar kecipratan barokah bersama-sama. Nanti saling mengingatkan juga, lancar datang dari macet juga datang dari Allah. Jangan giliran macet pesaing yang disalahin. Betul gak gitu? Akhirnya datanglah ke orang pinter. Yang namanya datang orang pinter, yang datangnya orang goblok. Bener gak gitu? Akhirnya ngomong dia, itu yang sebelah guna-guna kamu. Akhirnya udah dagang macet, suudon juga, nanti timbulnya penyakitan. Kalau kembali ke Allah, lancar urusan, macet urusan, maka kita datangnya juga kepada Allah. Alhamdulillah. Kalaulah kita datang ke orang pintar yang mengenalkan kepada Allah, biar kita tidak lepas kepada yang punya. Saudaraku, rendah kepada engkau semuanya. Tidak ada sulit dalam hidup ini. Sulit itu kenapa? Karena kita tidak diberikan yang namanya kehendak
untuk itu. Betul nggak gitu? Kalau diberikan kehendak untuk itu, kesulitan katanya orang bisa jadi kemudahan bagi kita. Sama kayak orang yang tidak diberikan kemampuan buat naik pohon, sulit buat dia. Tapi kalau orang yang diberikan kemampuan, mudah bagi dia. Betul nggak gitu? Ada orang yang nggak bisa naik pohon kok, setengah mati sulitnya. Betul nggak gitu? Kenapa? Tidak diberikan kehendak oleh Allah. Tapi yang diberikan kehendak, mudah-mudahan aja di atas pohon masih bisa ngerokok, masih bisa ngobrol. Sama kayak orang yang jago naik pohon kelapa, lu enak tanpa ada macam-macam bisa naik, cepat lagi naiknya. Tapi orang yang nggak bisa, lah bosan tarik napas. Apalagi naik ke bawah, julung hadirin. Apa namanya? Julung. 7 nggak ketinggian, nggak sanggup. Kenapa? Tidak diberikan kehendak. Saya dan jamaah diberikan kehendak malam hari tempat ini. Jika engkau punya keinginan sukses, berarti engkau diberikan kehendak buat sukses oleh Allah. Kamu dikasih modal kok, betul nggak gitu? Keinginan, rasa keinginan ini modal. Contoh kecil gini, contoh kecil. Saya mau tanya, jawab jujur nih ya, jangan bohong. Ada yang nggak pengen jadi presiden? Ada apa enggak? Nggak ada, karena memang Allah nggak berkehendak atas itu. Gitu loh. Jadi Allah ini berkehendak apa enggak kepada saya, lewat mana kamu taunya? Keinginan yang Allah berikan. Kalau kamu punya keinginan selamat, Allah berkehendak buat keselamatan atas kamu. Amin. Allahumma. Buktinya kamu disuruh nyalon juga gak bakal mau kok. Umpamanya udah gue dukung lu jadi presiden, ngomong lantur amat sih, nggak mau. Betul nggak gitu? Ada nggak bapak? Bapak saya dukung jadi presiden, mau apa nggak? Lo nggak bakal mau. Bini kan ngomong ngaca bang. Jangan pakai mau dibohongin. Nggak ada kehendak. Kita pun nggak punya keinginan ke arah situ. Ada kehendak, baru diberikan keinginan sebagai jalan. Keinginan ini adalah awal jalan buat menuju kepada yang Allah kehendaki. Betul nggak gitu? Maka datang kepada Allah biar keinginan kita dipermudah oleh Alhamdulillah. Itu loh maksud saya. Jadi kalau kamu punya keinginan, apapun keinginanmu, Allah sudah berkehendak kepadamu. Tinggal tergantung kemana muaramu. Apakah engkau datang kepada Allah atau engkau berpaling kepada Allah? Apa engkau mendekat kepada Allah? Apa engkau tambah menjauh kepada Allah? Itu yang akan menjadi jawaban hari depanmu. Engkau punya keinginan sukses dalam hidup, engkau jauh dari Allah, kau kejar kesuksesan lewat kerjaanmu, kau kejar kesuksesan lewat bisnismu, kau kejar kesuksesan lewat ilmumu, maka engkau semakin jauh dari Allah. Pekerjaan, ilmu akan menjadi hijabmu kepada Allah. Naudzubillah. Bukan pekerjaan yang menjamin engkau sukses. Kenapa? Karena sebelum engkau bekerja sudah ada ribuan bahkan jutaan orang yang bekerja mengejar hal yang sama. Kita bekerja sebagai pelaku ketentuan dan takdir Allah, namun kesuksesan wajib kita minta kepada Allah. Betul nggak gitu? Wajib datang kepada Allah. Jangan keinginan menjadikan hijab kepada Tuhan. Jangan ilmu menjadi hijab kepada Tuhan. Jangan ijazah menjadi hijab kepada Allah. Mentang-mentang ijazahnya tinggi, universitas selalu menjadi hijab kepada Allah. Lebih mengandalkan itunya. Bobrok hadirin. Betul nggak gitu? Bobrok. Orang-orang dulu tidak punya itu, namun mereka bisa meraih apa yang mereka inginkan. Orang-orang sebelum saya dan jamaah tidak mengenal itu karena belum ada pendidikan tinggi. Yang ada sekolah rakyat zaman dulu, betul nggak gitu? Tapi bisa meraih kesuksesan, bisa membesarkan anak-anaknya dan keturunannya karena mereka taqarruban ilallah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Kenapa sekarang kok makin sulit untuk mencari kesuksesan? Sampai akhirnya menyalahkan siapapun juga, mengkambing hitamkan siapapun juga. Hidupnya tambah melarat, kadang-kadang pemimpin yang disalahin. Hidupnya tambah susah, orang lain yang disalahin. Bukannya kita mengkaji introspeksi diri, kita harusnya sadar diri. Kalau saya makin sulit bukan karena siapapun, karena saya jauh dari Tuhan saya. Itu baru bagus yang kayak gitu.
Kerjaan sulit, orang disalahin. Usaha sulit, orang disalahin. Hidupnya makin sulit, orang disalahin. Orang tuh masing-masing dengan hidupnya. Hidupmu adalah aturan Tuhanmu. Kalau pengen diatur yang baik, pengen diatur yang enak, datang sama yang ngatur, bukannya malah ngatur. Betul nggak gitu? Jangan ngatur Allah, tapi diatur oleh Alhamdulillah. Coba orang-orang sekarang lihat, saudara. Semakin tinggi ilmunya, semakin mudah menyalahkan orang sekelilingnya. Betul? Betul? Hidupmu bukan di tangan para pemimpin-pemimpin, tapi hidupmu ada di tangan siapapun pemimpinnya, sedolim apapun pemimpinnya. Jika engkau dibahagiakan oleh Allah, tetap akan bahagia. Tidak ada satu orang pun yang mampu menghalangi apa yang Allah ingin berikan kepada hambanya. Amin. Allahumma, biar ada sejuta orang membencimu, mendoakanmu buat melarat. Jika Allah berkehendak buat kamu kaya, tetap akan kaya. Ya, sukses dan tidaknya orang bukan di tangan siapa-siapa, namun semua ada di tangan Allah. Maka jangan jauh-jauh dari Allah, tambah dekat kepada Allah, tambah nunduk kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Jalanilah profesimu masing-masing, namun tetap bersandar kepada Alhamdulillah. Semoga yang kumpul malam hari ini semuanya diberikan taufik hidayah dalam Islam, diberikan selamat dunia, selamat akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Setuju jemaah? Kemarin kan gitu kita ya, betul nggak gitu? Kemarin kita gitu susah, kita cari siapa yang patah saya salahin. Nah, betul nggak gitu? Kita usaha sepi, siapa yang patah saya salahin? Makanya jadinya ribut melulu rumah tangga. Kadang istri nyalain suami, suami nyalain istri. Nggak sadar hidup ini sudah ditentukan oleh Allah. Hidup ini ada yang punya, yaitu Allah. Maka ayo mulai sekarang kembalilah kepadanya, datanglah kepadanya, mengadulah kepadanya, memohonlah kepadanya dalam hal apapun, keinginan apapun, mau kecil ataupun besar, karena dialah yang bisa mewujudkannya, yang lain tidak akan. Datang kepadanya sudah, urusan sekecil apapun datang sudah kepada Allah. Jangan cuma urusan yang besar, yang kecil pun kita nggak mampu, saudaraku. Kita nggak mampu, yang kecil saja nggak mampu, apalagi yang besar. Maka oleh karena itu kita adalah orang yang sangat butuh kepada. Makanya karena kita butuh, ayo ikutin bareng-bareng semuanya. Mulai kita ibadah kepada Allah, fokus kepada, ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dikeluarin suaranya, keluarin suaranya, biar kelihatan serius kebutuhannya. Kalau orang punya keinginan, ya, situ punya keinginan mau pinjam uang ke saudara, tapi ngomongnya itu lala orang, ngerti lala orang nggak? Kayak mau kayak enggak, itu orang percaya apa enggak? Punya kebutuhan umpamanya, anaknya masuk rumah sakit, dia butuh lah untuk biaya pengobatan, datang saudaranya, ada perlu apa? Ya biasa aja. Mau pinjam duit kalau ada mah, ya kurang serius hadirin, betul nggak gitu? Jadi orang nggak percaya, jangan-jangan bohong gitu. Begitu juga ke Allah, yang serius. Kalau bahasa Islam yang khusyuk, betul nggak gitu? Biar apa? Biar benar-benar mintanya, biar kelihatan benar kamu butuhnya, biar kelihatan benar kamu perlunya kepada. Jadi serius benar-benar. Saya ini gak bisa apa-apa selain kemampuannya. Saya ini gak bakal terwujud keinginannya tanpa pertolongannya. Maka menghadap ke sana benar-benar serius. Sama kayak orang punya keperluan banget, serius. Tolonglah, nggak ada jalan saya kalau nggak ke kamu. Cuma kamu yang bisa nolong, ayo tolonglah. Dan begitu, betul nggak? Meyakinkannya luar biasa. Begitu juga kita kepada Allah. Jangan dikiram sambil mata jelalatan. Astagfirullahaladzim, ini malaikat bingung, mau ngapain nih orang ini? Khusyuk apa enggak? Yang fokus. Kalau kamu mohon ampun, yang fokus benar-benar kamu sadar banyak salah, banyak dosa, mohon ampun kepada Allah. Di saat muraqabah, minta ke Allah, fokus, benar-benar tidak ada harapan yang akan terwujud tanpa kuasa Allah.
Saya pengen banget punya tempat tinggal. Kamu fokus, Allah mampu memberikan kamu tempat tinggal lewat jalan yang sudah Ia tentukan. Allah punya jalan rezeki yang tanpa disangka, tanpa diduga. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Percayalah itu. Allah kuasa di atas segala-galanya. Bahkan Allah bisa mengabulkan sesuatu keinginan di luar nalar kalian semuanya. Amin. Tanpa kamu sangka, tanpa kamu duga. Ayo ikutin bareng-bareng yang serius. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ilahi a'tini mahabbatan wa ma'rifatan. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi syekhina Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi wa ila ruhi Sayyidina Sultanin Aulia Syaikhul Qadir Al-Jailani wa ila ruhi Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li abi wa ummi astaghfirullah al-azim 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 li ustadi astaghfirullah al-azim li ustadi astaghfirullah al-azim li ustadi astaghfirullah li ustadi astaghfirullah al-azim 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 lil muslimin wal astaghfirullah lil muslimin wal muslimat astaghfirullah al-azim lil muslimat astaghfirullah al-azim lil muslimin wal muslimat astaghfirullah al-azim lil muslimin wal muslimat astaghfirullah al-azim lil muslimin wal muslimat astaghfirullah al-azim lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah al-azim lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah al-azim lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah lil mu'minin wal al-azim lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah al-azim lil mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa astaghfirullah al-azim wa atubu al-azim wa atubu ilaihi astaghfirullah al-azim wa atubu ilaihi innahu kana ghafara astaghfirullah al-azim 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 innahu kana ghafara. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu 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 wassalamu alaika ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya hadiyu ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya hadi ya alim ya khabir ya mubin kafiyo ya ghaniyu ya fatahu ya razak ya kafi ya ghani ya fatah ya razak ya kafiyo ya ghaniyu ya fatahu ya razak ya kafi ya ghani ya fatah ya razak rabbi ya
يسر ولا تؤثر ربي يسر ولا تؤثر ربي يسر ولا تؤثر ربي تأمين بالخير ربي يسر ولا تؤثر ربي يسر ولا تؤثر ربي يسر ولا تؤثر ربي تأمين بالخير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله يا حي يا قيوم يا الله حي يا قيوم يا الله يا حي يا قيوم يا الله حي يا قيوم يا الله حي يا قيوم يا الله يا 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 حي يا قيوم نويت تقربا أفضل ذكري لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على bahri syafa'an sayyidina habibina syafina nabina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji dzurriyyati wa sahbihi sinu bakar sinu umar sinu usman sayyidina ali radhiyallahu bi barakati syekhul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim Khususan la hadratin Nabi Allah Hijr Nabi Allah Ilyas alaihi wasallam wa summa khususan ila turhi silsilah Naqsyabandiyah Sayyidina Sultanin Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa azwaji wa hibbi
bismillahi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu Junaidi Al-Baghdadi wa Syabani Syabandi wa Syabani Saddi wa Syabani radhiyallahu anhu khususun teruhi Habib Abu Bakar bin Salim, Habib Salim bin Jindan, Habib Husain bin Sabukar Ais Berbatang Jamil Habaib wa ila ruhi abina Adam alaihi salam wa ummina Hawa jami'in amil wa suwada wa suwalidin wa ulamalil amidin wal malaikatil muqarrabin Sayyidina malaikat Jibril Mikail Israfil Ijrail malaikat jasmani malaikat rohani keterhormat malaikat istiqomah hafadhah wa malaikat al-ars bi barakati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina khususan dilatur ruhi jamil awliya wali adim sunan wali songo wa ila ruhi syaihna kamar khalid ngabdadit Bangkalan ya Abu Samsul Ampar ya daman beri batu Ampar sudah dibujuk aing mata bindar saud ratu semenap saya sukalangga bujuk-bujuk Madura kejadian kebun nangka ke lesruk gulu ke Majid Tabata ke Hamid Benyanyar ke Bakar Benyanyar ke Bede Benyanyar ke Mukhlis Batu Ampar Jamiil Kiai pagi ke Batu Ampar wa ila ruhi Sultan Hasanuddin Banten Syekh Imam Banten Syekh Banten Kirimati Banten Syekh Muji Pamijan Jawa Barat Sipuro Kerawang Al-Maghfurlah ke Nur Ali Bekasi ke Johari Ceger ke Ceger ke Kota ke Mukhlis wa ila ruhi Syekhina ya Hamid bin Ki Abdullah Pasuruan ya Hasim As'ari Jombang Ki Muslim Romi Jombang Kelumtan Jombang Gusmi Bagus Ud Ki Habib Nogol Sare Kemar Beringin ke Son Superping ke Hanan Tanggul ke Mufrad Dar Son Haji Baka Habib Mukhdar Bonwoso Habib Ja'far Syekhon Habib Muhammad Tapan Habib Hashim Babaki Kaliboto Jami'il Habaib bi barakati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina khususan terruhi Ki As'ad bin Samsul Arifin kerja nyerum nyetuan Ki Amar Julaiha Ki Khatib Curakate Sudah lomba ke sore Mbah Nur Pemalang Ki Mutasapat Blok Anggung Banyuwangi Dati Ibrahim Banyuwangi Ki Amar Muslik Timur Ki Zainab Julaiha wa ila ruhi Kiai Sidik Jember Kamal Sidik Jember Kamal Sidik Jember Kamal Sidik Jember Abu Usman Jember Haji Umi Fatona Mirobi Somi Sofia Mi Parijinya Tayyibah Abu Karto Abasi Sobi Medwi Aba Maktur wa ila ruhi Aba Sukri wa ila ruhi Syekhina ya Ma'ar Sidik Jember Kiai Totohiri Pasuruan Kiai Akabah Senari Cikande Kerawang Kiai Daib Pacing Kerawang Kiai Dasuki Harun Bekasi Kiai Mugeni Sukatani Jamil Aulia Wali Adim Ahli Badar Ahli Uhud Al-Baqi Al-Mal Makkah wal Madinah fil Jawa wal Madura fi alam bi barakati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina khususan saya minta Fatihah buat Al-Maghfurlah Ki Haji Nurul Anwar ya yang hari apa? Kemarin meninggal dunia masa meninggalnya ulama itu duka buat kita, betul apa enggak? Semoga beliau dikumpulkan bersama dengan para kekasihnya Allah, bersama dengan baginda Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Putra pejuang, betul apa enggak? Putranya pahlawan. Semoga kita semua kecipratan barokahnya. Khususan minta Fatihah buat orang tuanya masing-masing, mertuanya masing-masing, gurunya masing-masing, yang ada maupun yang telah tiada sama dapat ampunan dari Allah. Amin. Yang masih ada tambah sehat panjang umur, doanya dimustajabkan oleh Allah. Yang telah tiada diluaskan alam barzahnya. Yaku santrinya Syabdul Qadir Jilani, yaku umatnya baginda Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Khususan juga Fatihah jamil jamaah manakib wa jamil imam-imam manakib di mana saja berada. Semoga jamaah manakib yang ada maupun yang telah tiada, ya, yang telah tiada sama dapat ampunan dari Allah. Diluaskan alam barzahnya oleh Allah, dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Yang masih ada bil khusus yang hadir malam hari tambah sehat panjang umur. Doa
doanya masing-masing dimustajabkan oleh Allah, rumah tangganya diharmoniskan oleh Allah, keinginannya diwujudkan oleh Allah, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Juga khususon minta Fatihah juga buat pasar Palata dijadikan pasar yang barokah oleh Allah. Siapapun yang jualan di tempat ini diberikan keuntungan oleh Allah, yang berbelanja juga diberikan keselamatan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Juga yang tim pengelola pasar Palata, semuanya tanpa terkecuali ya, dari orang kantornya sampai orang parkirnya, semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Karena punya niatan mulia akan dibangunkan masjid nanti di tempat ini untuk orang ibadah kepada, akan dibangunkan pondok pesantren untuk apa? Orang mengenal kepada. Semoga apa yang dihajatkan, apa yang direncanakan semuanya disukseskan oleh Allah. Innamal a'malu binniyat. Betul apa enggak? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Khusus juga minta Fatihah buat guru saya, gurunya jamaah, khusus Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga Abah selalu diberikan tambah sehat dan panjang umur. Doanya semoga selalu ditambahkan mustajab oleh Allah, dan apa yang beliau rencanakan semuanya diberikan kelancaran kesuksesan oleh Allah. Khususan juga minta Fatihah buat seluruh kiai, ustadz, semua tokoh agama di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, khususnya Indonesia, semuanya diberikan sehat panjang umur. Doanya ditambahkan mustajab oleh Allah. Pondok pesantrennya, majelis-majelisnya semuanya dibarokahi oleh Allah. Yang bangun-bangun diberikan kelancaran oleh Allah. Murid santrinya, siswanya yang belajar diberikan kecerdasan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Sekali lagi saya minta Fatihah buat Indonesia, negara kita tercinta Indonesia. Semoga Indonesia diberikan keselamatan oleh Allah. Selamat dari virus-virus yang mematikan. Selamat dari orang-orang yang menjabat yang selalu korupsi. Amin. Ya, semoga pemimpin-pemimpin negeri ini diberikan pemimpin-pemimpin yang amanah oleh Allah. Pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang memikirkan soal rakyatnya. Amin. Ya, rakyat Indonesia semoga selalu diberikan persatuan dan kesatuan oleh Allah. Menjaga keutuhan di Indonesia semuanya. Tidak ada yang bisa nolong kita kecuali ingat, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Betul? Maka satu-satunya jalan yang pantas kita mintakan pertolongan hanyalah Allah. Semoga Allah berkenan. Amin. Allah mengabulkan. Amin. Apa yang jadi harapan kita untuk bangsa negara ke depannya, semuanya diberikan keselamatan oleh Allah. Dibebaskan dari virus corona, yang terjangkit diberikan kesembuhan, agar anak-anak kita bisa sekolah seperti biasa, bisa usaha seperti biasa, yang bapak-bapaknya, betul banget, pengajian-pengajian bisa normal seperti biasa, semuanya kembali seperti biasa dengan kuasa Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ibadallah rijalallah adisuna li ajlillah Qulu aunana lillah asna fajlillah al-ghafi salatullah al-safi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah wa ya atab wa ya anjab wa ya sadaq wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wa nasuru lillah
خالصنا من البواهي يا الله سألناكم سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمرنا قصدناكم فاسجدوا أزماكم لله هلك في صلاة الله هلك في سلام الله بالمهدين الخالصنا من البواهي يا الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إساراتي السادتي بساراتي ويصبو وقتنا لله بالبركة والكرامة شعب القدير عليه يرضى بشفاعة بمحمد بإذن الله ورضا الله آمين آمين الله آمين 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 الله آمين 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 يا الله رب العالمين بالبركة والكرامة القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله آمين 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 يا الله رب العالمين. Alhamdulillah, semoga ibadah yang sebentar ini mendatangkan barokah buat kita semuanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa umina. Allahumma ya Allah bi barakatihi ustadina. Allahumma ya Allah bi barakatihi syekhina Bayi Junaidi al-Baghdadi. Allahumma ya Allah bi barakati karamati sultanil auliya Syabdul Qadir al-Jailani. Allahumma ya Allah wabi syafaat nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah biidnillah waridallah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna maglufun fantasir wajbur qalbana mundasir wajma' samnal mudasir innaka antar rahmanur muqtadir ikfina ya kafi anatukal mufatir kafa bilai nasiro inna syirka ladul mu'adir wala yurdul mandil ibad faquti adabir kamiladina dolam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabbi, sebab barokah kedua orang tua kami, barokah guru-guru kami, barokah Bayi Junaidi al-Baghdadi, barokah karomah Syabdul Qadir al-Jailani, sebab syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab izin dan ridhamu ya Allah. Kami semua yang bersimpuh malam hari ini adalah hamba-hambamu yang banyak salah, hamba-hambamu yang banyak dosa. Maka kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa anak dan keturunan kami. Kami semua yang bersimpuh selain banyak salah, banyak dosa juga punya harapan ya Allah, punya keinginan. Kami yakin dan percaya harapan dan keinginan kami hanyalah Engkau yang dapat mewujudkannya. Maka demi kuasa-Mu ya Allah, demi kasih sayang-Mu ya Rabbi, kabulkan hajat semua yang hadir malam hari ini.
Kabulkan keinginan semua yang bersimpuh malam hari ini. Engkau tahu apa yang ada di balik hati kami. Engkau tahu ya Allah, alimum bidatis sudur. Engkau tahu apa yang ada di balik dada kami. Engkau tahu kesulitan kami. Engkau tahu penderitaan kami. Engkau tahu hajat kami. Engkau tahu rumah tangga kami. Engkau tahu anak keturunan kami. Dan hanya Engkaulah yang mampu ya Allah. Hanya Engkaulah yang bisa mewujudkan harapan dan keinginan kami. Allahumma barik lana ya Allah. Orang tua punya harapan ingin menyenangkan anak dan keturunannya. Istri punya harapan ingin bisa berbakti kepada suaminya. Suami juga punya harapan ingin menyenangkan kehidupan istrinya. Anak juga punya harapan ingin bisa menjadi anak yang memberikan senyum kepada kedua orang tuanya. Maka lewat dzikir manaqib Syaikhul Qadir Jailani inilah sebagai kendaraan kami untuk memohon kepada Engkau ya Allah. Wahai Zat yang Maha Pengasih, wahai Zat yang Maha Penyayang, wahai Zat yang Maha Pemurah, kabulkanlah semua harapan dan keinginan orang-orang yang beribadah malam hari ini kepada Engkau. Kabulkanlah ya Allah doa orang-orang yang berdoa malam hari ini kepada Engkau. Terimalah ibadah orang-orang yang beribadah malam hari ini kepada Engkau. Allahumma sallimna jama' manaqib, sallimna imam-imam manaqib, sallimna keluarga besar jama' manaqib, sallimna keluarga besar Al-Baghdadi, sallimna Indonesia min afatid dunya wal akhirah wa min fitatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ufawwidu amri Allah innallaha basyirun bil ibad. Semua urusan kami, masalah kami pasrahkan kepada Engkau ya Allah, dan kami mohon kepada Engkau ya Rabbi. Kedatangan kami di tempat ini, duduknya kami di tempat ini, semoga mendatangkan barokah untuk pasar Palata di tempat ini. Barokah buat yang jualannya, barokah buat yang pembelinya, barokah untuk pengurusnya, barokah untuk orang-orang yang datang ke tempat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya jal jalali wal ikram bi rahmatika arhamar rahimin farij alal muslimin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi hurmati nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kurang dan lebihnya saya ucapkan ribuan terima kasih semuanya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi. Lama di pondok aja ntar ya. Allahumma sholli ala Muhammad